Nah, kali ini gue mau bahas salah satu dorama Jepang yang ada hubungannya sama intip-mengintip. Judul doramanya adalah Nozoki-ana. Oh ya, tapi pastiin kalian udah 17+ ya. Karena ada adegan-adegan yang, ya begitulah. Pokoknya anak kecil nggak boleh nonton ini. Seperti apa ceritanya? Let's go, kita bahas. Nah, sebelum dorama ini dirilis, Nozoki-ana adalah sebuah karya manga yang diciptakan Honna Wako pada 2009 hingga 2013 sebanyak 13 volume yang diterbitkan melalui majalah manga dan situs web seluler. Kemudian diadaptasi ke dalam seri anime atau original video animation pada 2013 dengan durasi hampir 1 jam yang isinya rangkuman dari keseluruhan cerita tapi dipadatkan. Nah, kalau kalian pernah menonton anime Nozoki-ana ini, pasti kalian tahu bahwa Nozoki-ana adalah manga dan anime bergenre ecchi yang berisi adegan-adegan musim panas yang bikin kalian panas dingin. Lalu berkat kepopuleran manga dan animenya, Nozoki-ana kemudian dibuatkan versi doramanya pada 2014 yang ditayangkan sebanyak 8 episode saja. Nah, doramanya itulah yang akan kita bahas di sini. Secara umum, dorama ini menceritakan kisah tentang seorang mahasiswa seni bernama Tatsuhiko Kido yang menemukan sebuah lubang di apartemennya yang baru saja ditinggalinya. Lubang tersebut ternyata mengarah langsung ke kamar sebelahnya, yakni kamar milik seorang gadis yang kemudian diketahui adalah teman kuliahnya yang bernama Ikuno Emiru. Kido yang penasaran kemudian melihat lubang tersebut untuk memeriksa lubang itu adalah lubang apa. Namun dia terkejut setelah melihat Ikuno yang tengah berganti baju di balik lubang. Akhirnya dia menyadari bahwa lubang itu adalah lubang untuk mengintip. Kido pun kemudian pergi ke kamar Ikuno dengan niatan untuk meminta maaf lantaran sudah melihatnya berganti baju. Tapi Ikuno sendiri rupanya sudah tahu bahwa sedang diintip. Malahan dia menawarkan perjanjian untuk saling mengintip satu sama lain di hari-hari tertentu. Jelas Kido kaget dan merasa bahwa garis ini sangat aneh. Lepas dari masalahnya dengan Ikuno untuk sementara waktu, Kido pun menjalani hari-harinya sebagai mahasiswa seni dengan normal. Dia pergi kuliah, mengikuti kelas, lalu berkenalan dengan orang-orang baru. Nah, dalam sekejap, Kido sudah menjadi laki-laki populer di kelasnya. Dan dia pun berkenalan dengan seorang gadis bernama Yuri. Dari sini kelihatan banget kalau Yuri ini sangat tertarik dengan Kido. Meski pada awalnya Kido tidak peduli, namun lama-kelamaan dia mulai menyukai Yuri yang selalu memberikan perhatian-perhatian kecil. Hingga sewaktu-waktu, Kido dan Yuri kedapatan lagi berduaan di kamar apartemen Kido. Diawali Yuri yang mulai memancing-mancing, kemudian terjadilah adegan musim panas. Tapi Kido segera menyadari bahwa mungkin Ikuno sedang memperhatikan mereka dari lubang intip di kamarnya. Tapi Kido merasa bodoh amat. Kemudian setelah hari itu, mereka pun beberapa kali melakukan adegan musim panas. Tapi entah kenapa, Kido semakin terganggu dengan kemungkinan Ikuno yang sedang mengintip setiap waktu. Dan semakin sering dia memikirkan Ikuno, entah kenapa dia mulai penasaran dan tertarik dengan gadis di kamar sebelahnya itu. Tapi dia juga nggak bisa berbuat apa-apa, lantaran dia merasa nggak enak sama Yuri yang sudah menjadi pacarnya. Belum beres masalah Ikuno dan Yuri, Kido dihadapkan masalah oleh kedatangan mantan gebetannya sewaktu SMA yang bernama Tamako secara tiba-tiba. Gadis itu malahan bersedia melakukan apapun agar Kido menyukainya lagi seperti dulu. Hal ini seolah-olah Kido sedang dikejar-kejar oleh 3 cewek sekaligus. Setelah sudah membereskan masalahnya dengan mantan gebetannya itu, Kido kembali dihadapkan sebuah masalah, yakni dia memergoki Yuri sedang berselingkuh dengan pria lain. Kido merasa sangat sakit hati. Dari sinilah keberadaan Ikuno dibutuhkan. Gadis itu kemudian bisa memberikan sedikit ketenangan dalam diri Kido. Dan pada akhirnya Kido menyadari bahwa dia sudah benar-benar menyukai Ikuno. Nah, pertanyaannya, apakah Kido akan memaafkan Yuri? Lalu bagaimana dengan Ikuno? Apakah akhirnya Kido lebih memilih bersama Ikuno? Itulah yang akan menjadi akhir drama ini. Simpel banget kan ceritanya? Konfliknya juga sebetulnya enteng, yakni tentang cinta-cintaan anak muda yang gak jauh-jauh dari persoalan bucin, selingkuh, ngarep, PHP, atau apalah. Cuma bedanya di dorama ini, ya ditambahin bumbu-bumbu panas gitu. Ya udah, sekarang kita bahas isi filmnya. Oke, mari kita lupakan adegan-adegan musim panas yang tadi. Dorama ini punya ide cerita yang umum sebenarnya. Dan karena sangat umum, hal itu membuat dorama ini sangat natural dibanding dorama-dorama menjurus-menjurus lainnya yang ceritanya terkesan mengada-ada. Kisah percintaan dalam dorama ini mungkin menjadi sedikit gambaran tentang bagaimana kisah percintaan yang terjadi pada remaja-remaja Jepang pada umumnya. Yakni bertemu, saling suka, melakukan apapun yang mereka suka, lalu berjanji hidup bersama. Dan konflik yang dibahas pun sangat ringan untuk diikuti oleh penonton. Malahan, kita justru lebih menikmati ceritanya dibanding diajak untuk menikmati adegan musim panasnya. Walaupun adegan musim panasnya itu lumayan bikin gerah sih. Nah, udah nonton video gue yang ini? Orang Jepang nggak matre juga kok, nggak matre. Jadi sih nggak matre? enggak bro, enggak. Jadi
orang Jepang itu nggak sematre yang kita bayangin bro. Jadi kalau udah cinta mah ya mau diapain juga oke gitu, orang Jepang sendiri lah gitu. Gimana oke tuh gimana tuh Mau diapain aja oke. kalau udah cinta tuh kayak gitu. Jadi Itu adalah cuplikan ngobrol-ngobrol gue sama teman yang pernah kerja di Jepang dan sekarang punya LPK yang memberangkatkan kerja ke Jepang. Dia bilang cewek Jepang kalau udah cinta mau diapainnya juga oke. Nah mungkin dorama ini bisa jadikan contoh. Kita bisa melihat apa yang dilakukan Yuri dan Tamako terhadap Kido. Demi laki-laki yang dicintanya itu, mereka rela melakukan apapun. Malahan, Kido terlihat seperti seorang raja yang selalu dijamu oleh selir-selirnya. Bahkan ketika Yuri telah berbuat salah kepada Kido, dia nggak ragu-ragu untuk bersujud meminta maaf kepada Kido. Serta nggak ragu-ragu menawarkan badannya untuk Kido. Atau ketika Tamako yang berniatan ingin menjalin hubungan kembali dengan Kido, dia juga nggak ragu-ragu untuk datang menemui Kido di Tokyo. Nah, hal itu menunjukkan bahwa perkataan teman gue ada benarnya. Ya, walaupun gue tahu nggak semua cewek Jepang kayak gitu, tapi katanya secara umum, ketika cewek Jepang sudah cinta mati sama pasangannya, mereka nggak main-main dan akan melakukan apapun demi pasangannya itu. Nah, buat kalian yang penasaran sama manga, anime, dan dorama Nozokiana ini, silahkan cari sendiri ya. Oke, segitu dulu saya dorama kali ini. Jangan lupa tonton terus saya dorama di Seipi TV. Sampai jumpa di channel selanjutnya.